Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dengan seserius-seriusnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senang banget bisa hadir di Masjid Jogokarian, bertemu dengan para calon bidadari-bidadari surga. Tetap harus usaha teh. Dan bertemu para laki-laki yang ganteng maksimal, GGM, ganteng-ganteng mubazir. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan di suatu tempat yang mulia dengan rintik air hujan yang begitu romantis di sebuah malam yang bagi kaum jomblo ini sangat sadis. Ustadz, saya nggak mikirin dikasih coklat, Ustadz. Pasangan aja nggak punya. Semoga setiap langkah kaki kita sampai ke masjid ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kakinya menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Yang belum punya jodoh, semoga Allah berikan jodoh yang terbaik dunia dan akhirat. Yang sudah menikah, semoga Allah jadikan pasangannya sakinah, mawadah, dan warohmah keluarganya. Anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Insyaallah. Ini saudara saya, teman saya. Untuk memfasilitasi teman-teman kita yang nggak bisa dengar, untuk kemudian bisa mendengarkan kajian ini dengan baik. Bersyukur teman-teman bisa dengar. Ya. Enak kalau nggak bisa dengar, itu salah satunya nggak bisa digombalin sama Kang Boni dengan kata-kata ini. Tapi masih bisa dari chat ya. Semoga teman-teman dari komunitas tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, saudara-saudara kita semoga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling jauh datang ke Masjid Jogokarian? Dari mana teh? Medan? Masya Allah, bela-belain dari Medan loh. Ngekos di mana? Pasti ngekos. Alhamdulillah, dari manapun kita, mudah-mudahan kita pastinya dipersatukan dalam cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan apa yang dia cintai. Kalau cintanya sama majelis ilmu, cintanya sama Allah, maka dia akan senantiasa didekatkan dengan kecintaan kepada Allah. Semuanya, kenapa kemudian bisa sampai datang ke Masjid Jogokarian buat dengerin kajian? Jangan-jangan Handi Boni kepedean, kalian datang buat aku? Kan enggak juga. Karena pengen dapetin ilmu, Kang. Oh, padahal hujan. Kenapa tetap datang? Halo, Assalamualaikum. Apa akan dibagikan konsumsi? Enggak. Setiap yang datang apa akan diberikan uang? Enggak. Terus apa yang menjadi motivasi teman-teman datang ke sini? Untuk bermajelis ilmu. Kata seorang ulama salaf mengatakan bahwa sebuah amalan itu akan ditanya dua. Mengapa dikerjakan dan bagaimana mengerjakan? Ini ngeri banget. Semua amalan kita akan ditanyain dua. Satu, mengapa dikerjakan? Kedua, bagaimana dikerjakannya? Yang pertama, mengapa dikerjakan? Tidak ada jawaban lain kecuali ikhlas karena Allah. Mengapa saya bermajelis ilmu? Hanya mengharapkan Allah. Mengapa saya mengerjakan sholat? Hanya mengharapkan ikhlas karena Allah. Kenapa saya nikah? Karena Allah. Kenapa saya pengen punya anak? Karena Allah. Semuanya hanya karena Allah.
Kak ada tisu jadi dipakai. Baru loh saya kajian Mas Edo nggak disuguhin apa-apa loh. RMJ tolong RMJ. Enggak. Mengapa dikerjakan? Ikhlas karena Allah. Bagaimana mengerjakannya? Ittiba, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke sekarang kita kajian, nggak ada tujuan lain kita kecuali mengharapkan Allah. Dan nggak ada motivasi lain kecuali ini sesuatu yang senantiasa dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Setiap duduk kita, setiap perjalanan dan perjuangan kita untuk datang ke majelis ilmu, ini senantiasa menjadi amal soleh yang terbaik buat kita semua insya Allah. Senang nggak majelis ilmu? Benar. Senang di mana? Senang hangout di alun-alun misalkan, dengerin Triswaka. Aku titipkan dia, sambil nangis ngevideoin Atri. Triswaka itu teman aku. Jadi waktu itu aku diundang ke, bukan diundang sih, kita datang ya Dok, ke apa sih, alun-alun timur. Alun-alun utara. Kok tahu sih? Pas aku datang tiba-tiba, Ustadz, oh iki di sini semua jamaah aku rupanya. Pantesan sepi pengajian waktu itu. Tapi akhirnya kita berkawan sama Atri Suwaka, Masya Allah. Luar biasa beliau, masih muda, karyanya hebat. Semoga beliau diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bukan jodohnya, ungkapan hati setiap anak muda. Terus aku bikin kemarin kajian di YouTube. Aku bukan jodohmu dan kau pun bukan jodohnya. Terus aku jodoh siapa? Itu banyak konflik. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, brother and sister fillah, ada masalah di Indonesia yang memang ini jadi masalah yang dianggap biasa aja. Mungkin kita udah tahu, atau mungkin kita di posisi yang pura-pura tahu, atau justru di posisi yang ketiga nggak mau tahu. Enaknya Kang Boni duduk atau berdiri? Yang minta ibu-ibu ya, teteh-teteh. Saya berdiri. Ada yang kita pengen tahu, yang memang kita tahu, ada yang memang kita nggak mau tahu, ada di antara kita juga yang sama sekali yang cuek aja ya, gimana sih? Satu orang yang tahu, ada yang pura-pura nggak tahu, sama yang ketiga nggak mau tahu. Perihal apa Kang? Perihal tentang darurat seksual. Pelecehan seksual di Indonesia ini tingginya luar biasa juga. Yang selalu jadi korban pelecehan seksual ini laki-laki atau wanita? Wanita. Ada laki-laki, Ustaz, aku digrepe-grepe. Nggak ada. Me-enjoy itu kan. Lah ada kemarin berita, seorang pemuda diperkosa oleh biduan dangdut 3 hari 3 malam. Bayang nggak? Di Instagram aku lihat beritanya, yang komennya lebih miris. Apa yang kata yang komennya? Jadi si yang laki-laki ini diperkosa sama biduan dangdut selama 3 hari 2 malam. Akhirnya kemudian melapor ke kantor polisi dan kemudian dipenjara si wanitanya. Yang komen di Instagramnya dari berita itu apa? Salah satu yang komennya, kalau saya yang ada di posisi itu saya nggak akan lapor. Wih beruntung banget. Yang komennya ngeri. Lah Indonesia ini anak mudanya aneh. Kalau urusan ada yang merampok, ada kliti, semuanya akan menghujat. Wah biadab, kejam. Kalau ada ya curanmor, semuanya protes. Ada yang korupsi, koruptor, semuanya protes. Tapi kalau ada film bokep baru, semuanya sepakat. Linknya kakak, no link hoax. Wanita pemersatu bangsa, tante pemersatu bangsa. Urusan seksual jadi urusan yang biasa aja. Bahkan seorang wanita pengen diakui eksistensinya dan dianggap cantik, itu nggak ada cara lain selain membongkar auratnya. Pelecehan seksual banyak terjadi di wanita, yang seneng ngumbar aurat juga wanita. Kayaknya kalau pengen cepet akun TikToknya banyak followers, bongkar aurat, digeber-geber itu. Kalau laki-laki yang begitu kan jijik lihatnya.
Makanya aneh, wanita yang gak mau disakitin, gak mau dilecehin, tapi justru yang paling aktif untuk kemudian memamerkan auratnya. Tuh, dapat konsumsi baru diomongin ya. Aku tanpamu bagaikan sego kucing tanpa karete. Ambiar. Oh, ada karetnya? Oh, staples ya? Siap. Silakan dibagikan. Yang belum makan dari jauh, akhwat, silakan makan dulu sambil dengerin aku supaya nggak sakit, jangan sampai sakit ya. Kalau ada laki-laki lain yang bilang kayak gitu, kamu jangan hujan-hujanan nanti sakit. Langsung balas aja, kamu nyuruh aku nggak hujan-hujanan supaya nggak sakit, tapi justru kamu yang nyakitin aku. Lah, kata-kata laki-laki sebelum pernikahan, sebelum akad nikah susah dipercayanya. Dan begitu juga kadang wanita suka menyia-nyiakan cinta laki-laki. Hey girls, ini hati bukan halte yang kau bisa datang lalu pergi begitu saja. Kok merasa terwakili sih antum? Tema ini sebenarnya, kenapa temanya nggak mau coklat, pengennya akad? Kesannya kayaknya lebay gitu. Kesannya pengennya lebay. Tapi sebetulnya Rasulullah Muhammad SAW sudah pernah menyampaikan tentang bagaimana kita untuk kemudian menikah. Karena kata Rasulullah Muhammad SAW sampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, lam nara lil mutahabbain mithlan nikah, bahwa aku tuh tidak memikirkan cara lain seseorang yang saling mencinta kecuali menikah. Kalau kita kalau kita amalan harus sesuai dengan Allah dan harus mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka kita tidak akan memilih cara pacaran atau selain itu, nggak akan dipilih kita. Kita hanya akan memilih mencintai seseorang dengan berpacaran. Memang ada kisahnya dulu. Seorang sahabat, saya sudah catat nih. Ada seorang sahabat namanya Urwah bin Hizam. Pernah dengar namanya nggak? Urwah bin Hizam itu pernah mencintai seorang wanita namanya Afra. Mencintai seorang wanita namanya Arfa. Suatu waktu Urwah ini tinggal bersama ayah dari Arfa, tumbuh kembang besar bersama. Sampai kemudian dia dewasa, dia mencintai Afra. Lalu kemudian dia pulang dulu ke rumahnya daerah Damaskus. Lalu kemudian ketika dia balik lagi ingin melamar wanita itu, sebelum itu ada seorang laki-laki dari Baghdad yang datang menemui ayah dari Afra untuk melamar Afra. Dan qadarullah diterima lamarannya dan akhirnya menikah. Tidak lama Urwah datang ngelihat rombongan. Rombongan apa sih pernikahan biasanya diiringin kalau di Jawa gimana sih? Teneng neneng neng neneng neneng. Itu apa sih? Dufan itu ya. Tenenet. Oh bukan ya? Apa sih? Gending gitu ya? Gending. Ada iring-iringan, kereta, kuda, ada seorang wanita. Dan kemudian Urwah lihat, tiada lain tiada bukan, dia adalah wanita yang aku cintai. Ternyata cintanya ditikung, brother. Disalib. Ada yang duluan kemudian melamarnya. Hancur hati beliau. Pulang, nafsu makan berkurang, semangat hidup makin melemah, sampai akhirnya dia jatuh dalam tangisan, sampai kemudian meninggal dunia. Berita meninggalnya Urwah sampai kemudian ke wanita yang dia cintai. Ternyata kemudian apa kata Afra? Saya ingin mendatangi kuburannya. Lalu kemudian dia mendatangi kuburan dari Urwah dan menangis di sana. Dan tidak lama kemudian wanita itu pun meninggal. Berita ini sampai kepada kekhalifahan pada saat itu. Apa kata khalifah pada saat itu? Seandainya aku mengetahui kisah cinta mereka berdua, niscaya aku akan menikahkan mereka.
Seseorang yang menahan rindu dan tidak sanggup untuk melampiaskannya karena dia takut melanggar dari syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan senantiasa menjadi pahala terbaik buat teteh. Teteh merindukan seseorang, mbaknya merindukan seseorang, AA juga, mas-masnya merindukan seorang wanita. Ketemu di Masjid Jogokarian, nggak sengaja helm jatuh, terus saling ngambil, maaf. Jadinya akhirnya mulai tumbuh benih-benih cinta, tapi nggak mau melanggar dari syariat. Terus ditahan kerinduan itu, sakit kadang nahan rindu itu, sampai bisa meneteskan air mata. Duh, ingat kalau ketemunya di Jogokarian sampai bilang, kapan kajian Kang Boni lagi? Pengen ketemu lagi. Nahan rindu kayak gitu supaya nggak melanggar syariat, tapi pengen untuk menuntaskannya dengan akad. Itu selama menahan rindu itu insya Allah jadi pahala. Hebatnya luar biasa, brother and sister Villa. Penekanannya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran untuk kita untuk senantiasa menjauhi perzinahan. Bayangin, ada sesuatu yang sampai nggak boleh dilakuin. Ada sesuatu yang justru ngedeketin aja nggak boleh. Ini perzinahan. Pernah dengar kisah Thabit bin Zuto, seorang pemuda yang luar biasa. Aku kecepatan nggak ngomongnya? Nggak ya? Cukup ya? Aman ya? Love you. Oh, kecepatan? Oke. Ada seorang pemuda namanya Thabit bin Zuto. Thabit bin Zuto. Thabit bin Zuto ini suatu saat sedang menempuh pembelajaran. Dia mau belajar dan menyusuri pada saat itu di daerah di Irak, di sungai itu. Di sungai itu ada, ya ini pernah kisah dengarnya, pernah dengar nggak kisahnya? Ada buah apel yang ngelewat gitu di sungai itu. Begitu apel itu lewat, Thabit bin Zuto lihat, wah, lapar banget. Akhirnya diambil apel itu. Begitu diambil apel itu, lalu kemudian digigit apel itu. Saking laparnya akhirnya Thabit bin Zuto bilang, wah, alhamdulillah, baru satu gigitan, seger. Begitu ditelan, baru ingat Thabit bin Zuto, astagfirullahaladzim, ini apel punya siapa? Coba bayangin, kalau kita nemu apel di aliran sungai, kira-kira kita bakal nanya nggak ini apel punya siapa? Langsung makan sampai habis. Tapi Thabit bin Zuto, pemuda yang senantiasa terjaga keimanannya dan terjaga hatinya untuk senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah dan takut memakan sesuatu yang haram. Maka ketika Thabit bin Zuto baru satu gigitan dan batu baru satu telan, baru sekali ditelan gitu, langsung Thabit bin Zuto bilang, ini buah apel punya siapa? Saya harus mencari pemiliknya dan saya akan meminta izin untuk memakannya. Maka kemudian Thabit bin Zuto ini nyari sepanjang aliran sungai itu, mana yang ada punya kebun apel. Sampailah kemudian Thabit bin Zuto di salah satu pemilik kebun apel, ada rumah di situ. Didatangi rumahnya, lalu kemudian ditanya sama Thabit bin Zuto, wahai hamba Allah, betulkah ini kebun apel milikmu? Betul. Ketahuilah bahwa aku sesungguhnya sudah memakan buah apel yang jatuh dari pohonmu dan terbawa aliran sungai, dan saat itu aku memakannya, baru satu gigitan aku menyadari bahwa ini bukan hakku. Maka aku meminta izin kepadamu untuk mengikhlaskan satu gigitan yang sudah aku telan, karena aku takut memasukkan barang makanan sesuatu yang haram dalam tubuhku. Bayangin nih, Thabit bin Zuto. Lalu kemudian kata si ayah, seorang pemilik kebun ini bilang gini, demi Allah, saya tidak akan mengizinkan dan tidak akan mengikhlaskan apa yang sudah kamu telan. Pelit banget ya, cuman satu gigitan nggak diikhlasin, kecuali satu syaratnya. Kaget Thabit bin Zuto. Kata Thabit bin Zuto, wahai hamba Allah sang pemilik kebun, apapun syaratnya aku akan berusaha untuk penuhi itu, asalkan engkau mengikhlaskan apa yang sudah aku telan, supaya tidak menjadi barang yang haram dalam tubuhku.
Lalu kemudian sang pemilik kebun bilang ini, saya akan halalkan apa yang sudah kamu makan, saya akan ikhlaskan apa yang sudah kamu makan, syaratnya satu, kamu harus menikahi putri saya. Kira-kira kalau kita gitu seneng gak? Antum jomblo, nemu apel digigit, ditelan, terus syaratnya kalau mau diikhlasin, kamu harus nikah sama putri saya. Mau nggak kira-kira? Assalamualaikum. Aman, aman? Kira-kira mau nggak? Sabit bin Zuto bilang kaget. Loh, kok enak banget? Cuman ngegigit buah apel, saya bisa menikahi putrimu. Tapi kemudian ayah pemilik kebun ini bilang gini, kau harus menikah dengan putriku, dan ketahuilah, putriku seorang yang bisu. Dia tuli, dia buta, dan dia lumpuh. Pertanyaannya, masih mau nggak nikahin? Kira-kira kalau kita di posisi Sabit bin Zuto, hah? Sabit bin Zuto bilang, ini nggak salah, cuman gara-gara satu gigitan apel aja. Kata sang pemilik kebun, iya, kalau kamu ingin diikhlaskan apa yang sudah kamu telan, maka aku akan izinkan dan aku ikhlaskan asal kau menikahi putriku. Kata Sabit bin Zuto, seandainya itu cuma menjadi syarat satu-satunya, saya siap menikahi putri Anda, asalkan kau halalkan apa yang sudah aku telan. Bayangin betapa takutnya Sabit bin Zuto memakan sesuatu yang haram. Lalu kemudian singkat cerita, akhirnya dinikahkan Sabit bin Zuto. Dan ketika Isya, sang ayah mempersilakan Sabit bin Zuto untuk menemui putrinya yang sudah menjadi istrinya. Masuk ke rumah, ada kamar, dibuka kamarnya, refleks Sabit bin Zuto langsung bilang, Assalamualaikum. Tiba-tiba keluarlah seorang wanita di balik tirai, karena ada tirai-tirai gitu ya kalau nikahan, set keluar sambil menyebutkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat sama Sabit bin Zuto, seorang wanita yang cantik, putih, sempurna. Sampai kaget Sabit bin Zuto langsung bilang, maaf, saya salah kamar. Kata wanita ini, enggak sayang, kau enggak salah kamar. Ini aku istrimu. Terus kata Sabit bin Zuto, oh enggak. Istri saya bukan yang kayak gini. Karena istri saya itu bisu. Lalu kemudian wanita ini bilang gini, apa yang ayahku sampaikan kepadamu? Kemudian kata Sabit bin Zuto, ayahmu mengatakan bahwa engkau itu bisu, bahwa istriku itu bisu, tidak bisa berbicara. Lalu wanita ini bilang begini, demi Allah, ayahku benar, karena aku tidak pernah berbicara sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau itu buta. Kemudian wanita ini bilang, demi Allah, ayahku benar, karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi ayahmu mengatakan bahwa engkau pun tuli. Demi Allah, ayahku benar, karena aku tidak pernah mendengarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tetapi ayahmu mengatakan engkau pun lumpuh, cacat, tidak bisa berjalan. Lalu wanita ini bilang, demi Allah, ayahku benar, karena aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke suatu tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Happy ending gak kira-kira guys? Makanya nanti ke sini kalau ada sungai cari buah apel ya. Maka kemudian pada saat itu Sabit bin Zuto dengan istrinya, dengan wanita solihah ini menikah. Dan dari sini kemudian lahirlah seorang anak yang soleh luar biasa, yang terkenal dengan nama Abu Hanifah, yang kemudian menjadi ulama besar dan kemudian banyak pengikutnya, dan mazhabnya kemudian dipakai di beberapa belahan dunia dengan terkenal dengan mazhab Hanafi. Anak yang soleh lahir dari orang tua yang soleh dan solehah. Seorang wanita yang baik akan dijodohkan dengan pria yang baik. Seorang pria yang baik akan dijodohkan dengan wanita yang baik. Seorang wanita pezina akan dijodohkan dengan pria pezina.
Seorang pria yang pezina akan dijodohkan dengan seorang wanita yang pezina. Jodoh adalah cerminan dari diri. Kalau pengen baik jodohnya, maka perbaiki dirinya. Nggak usah kemudian bilang, Ustaz, aku belum ada jodohnya Ustaz. Gimana Ustaz, jodoh aku di mana Ustaz, tolong cariin. Download aja teh, mungkin ada di Google. Kalau ahwat masih ada alasan, Ustaz aku nggak bisa Ustaz mutusin pacar aku Ustaz, dia tuh udah terbaik buat aku Ustaz. Bohong lah. Udah sekarang, nanti beres kajian foto Kang Boni, kirim ke pacarnya. Maaf ya kita putus, aku udah dapetin yang lebih baik daripada kamu. Insya Allah. Bahaya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari Sabit bin Zutoh? Seorang pemuda yang jomblo sendirian, nggak banyak dia berharap kepada makhluk, dia hanya berharap kepada Allah. Satu. Yang kedua, dia tanamkan rasa takut dia kepada Allah. Kebanyakan anak muda hari ini udah nggak takut kayaknya sama Allah. Kenapa bisa kayak gitu Kang? Karena Allah dianggap nggak ada. Seolah-olah Allah nggak lihat apa yang mereka kerjakan. Setiap ngechatnya kita, setiap pandangannya kita. Maka lihat di Quran surat An-Nur ayat 30. Allah sampaikan di sana. 30 untuk ikhwannya, 31 untuk akhwat. 32 ajakan buat menikah. Pas itu ayatnya. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang iman, satu, jaga pandangan brother. Jangan follow akun yang bisa membangkitkan syahwat kita. Follow akun yang bisa meningkatkan keimanan kita. Contohnya akun handi.boni, boleh di follow. Masjid Jogokarian, follow. Ustadz Salim Afilah, follow. Yang bisa buat kita jadi ingat sama Allah. Akhwat, kunci Instagram. Jangan biarkan ada laki-laki yang memfollowmu, supaya engkau tidak diganggu oleh buaya-buaya hijrah. Hati-hati buaya hijrah bahaya. Banyak modusnya. Assalamualaikum ukhti. Insyaallah ya Usti, ajarkan saya supaya istiqomah Ukhti. Saya lagi belajar sholat, saya dulu masa lalunya kelam. Semoga engkau adalah wasilah hidayah untukku. Iba wanita digituin kan, langsung wanita, ya Allah, dia pengen belajar jadi baik, mudah-mudahan saya bisa membimbingnya. Assalamualaikum Ukhti, di chat lagi. Mungkin Ukhti ada nomor WhatsApp supaya bisa terus mengingatkan saya setiap waktu Ukhti, karena saya kadang Instagramnya nggak aktif. Langsung Ukhti bilang, Masya Allah ya Allah, dia masih butuh bimbingan, mudah-mudahan aku bisa membimbingnya. Dikasih nomor WhatsApp. Mulai nih buaya hijrah. Masuk ke darat buayanya. Udah gitu langsung buaya hijrah. Assalamualaikum Ukhti, ini aku yang DM tadi pagi. Afwan, ada Afwan baru WhatsApp. Saya mohon maaf subuhnya telat tadi jam 8 pagi. Ukhti saya minta maaf kalau Ukhti nanti subuhan tolong bangunin saya ya. Tolong, saya butuh teman, sekarang saya nggak punya teman banget. Buaya hijrah. Sampai akhirnya ditelepon, angkat. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ukhti, Masya Allah, saya baru beres tahajud ini. Buaya hijrah, bisa aja. Sampai apa kemudian chat-chatan. Ukhti ternyata ada kajian Kang Boni di Masjid Jogokarian. Kalau Ukhti berkenan, bisa nggak menemani aku ke sana? Oh iya Kang, kebetulan saya nggak tahu Jogokarian di mana. Iya Kang, saya tinggal di Karangkajen, Grobogan. Atau tinggal di mana? Oh saya tinggalnya di dekat Jogokarian, Karangkajen. Oh ya udah, saya nanti ke sana ya, anter ya. Wah, datang ke sini bareng. Wah, Masya Allah, Assalamualaikum. Pas di sini ketemu, diobrolin sama Kang Boni. Jangan dekati zina, hati-hati dengan buaya hijrah. Langsung ngechat ke Ukhtinya. Assalamualaikum Ukhti, subhanallah kajian ini merupakan ujian bagi hubungan kita. Subhanallah. Hah, capek. Dah lah. Yang masih pacaran sekarang ajak langsung WhatsApp pacarnya. Assalamualaikum beb,
ini gimana sebenarnya dengan hubungan kita? Kenapa tiba-tiba kayak gini? Aku lagi kajian nih, kata Kang Boni, aku harus tanya ke kamu serius gak sama aku? Kalau kamu serius, seriusin aku. Tapi kalau kamu main-main, aku gak mau dimainin. Dolanan. Aku gak mau dimainin. Aku minta putus kalau kamu gak mau serius. Tolong kasih aku waktu, berapa lama? Aku 3 bulan siap nikahin kamu. Oke, aku tungguin, tapi kita gak usah kontakan dulu. Aku pengen sama-sama jaga hubungan aku sama Allah dulu. Pengen perbaiki diri dulu. Kok kamu jadi sok-sokan hijrah gitu sih? Sok suci banget. Oh gitu ya? Oke, gak apa-apa kalau aku sok suci. Daripada kamu sok kotor. Kak brother dan sister Villa, anak muda laki-laki diajak untuk kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wanita juga sama, diajak untuk jaga pandangannya. Jaga pandangannya, menjaga kemaluannya, dan mohon maaf, menjaga auratnya. Tutup pakai hijab. Pakai hijab. Set. Walaupun pertamanya hijab kalau bahasa Jermannya hijab nyenglet. Dari yang kayak gini nih. Masih misalkan kelihatan rambutnya, nggak masalah. Latihan. Nanti baru kemudian jadi hijab syar'i. Assalamualaikum Ustaz. Nah ini Mas Adi belum dihijab loh. Latihan, tutup auratnya. Kenapa? Karena kamu mahal, karena kamu mulia, karena kamu limited edition. Yang bisa melihat cantikmu hanyalah laki-laki terbaik pilihan Allah. Dicadar, yang bagi yang mau bercadar. Assalamualaikum. Mantap. Dah, sekarang tuh kelihatan wanita semakin cantik. Kenapa? Ketika di masker. Ketika buka masker, oh biasa aja. Ketika di masker kayaknya, wih luar biasa. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nek kowe tenanan tresno, ojo kowe ngegawe lu banyu motone. Ojo nyakiti atine. Ojo nggawe atine loro. Sing boten ngartos. Artinya apa iki? Kalau kamu benar-benar mencintainya, jangan pernah kamu hiasi matanya dengan air mata luka. Dan jangan pernah engkau menghadirkan di telinganya sebuah kata-kata dusta. Dan juga jangan pernah engkau membuat hatinya terluka. Kira-kira begitu artinya, kata teman saya. Dan bagi seseorang yang sulit move on dari mantannya atau seseorang yang dia cintai, ingat pesan Kang Boni, akeh cara dienggo bahagia. Salah sijine ngeculke uang sing nyanyake kowe. Bener gak sih bacanya Bunda? Bener ya? Bagus ya? Ada banyak cara untuk kita bahagia. Apa salah satunya? Melepaskan orang yang sudah menyia-nyiakan cinta kita. Dalam gak nih? Guys. Dah, mulai dari sekarang kita menata hati kita untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, untuk kita pengen serius, pengen menuju kepada akad, jangan pernah terbuai dengan rayuan gombalan pasangan atau lawan jenismu, apalagi dengan coklat. Valentine itu bukan budaya kita. Budaya kita itu ketika kita sudah cinta ditinggal ketika sayang-sayangnya, itu budaya kita. Makanya ada lagu yang luar biasa, itu saya suka banget. Ini tahu nggak lagunya? Tahu nggak lagu yang ini? Nih ada. Tapi kalau salah maaf ya. Aku lagi seneng lagu ini. Apa kabar mantanku sing tau ning hatiku, kelingan rakaro aku sing tau ngisi hatimu. Biyen bubarin mergo kowe ono sing liyane, waton minggat ninggal lungo aku sing ono ning kene. Itu ya. Ini keren ini. Terus apa lagi nih katanya? Tangise ati iki mergo kowe sing jalari, bahagiaku hancur ketika tresno iki dibagi. Cerita cinta sing tak bangun ganti tibo tangi,
Terima kasih luka ini sekian, ku pamit pergi. Wih, gagah. Belajar dari setiap perjalanan cinta yang penuh dengan luka dan air mata. Terkadang Allah mengajarkan kepada kita dipertemukan dengan seseorang yang menyakiti kita justru untuk membuat hati kita kuat, mental kita semakin hebat, iman kita bertumbuh untuk kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Allah timpakan kepada kita pedihnya pengharapan, karena Allah maha pencemburu. Allah nggak mau kita berharap kepada selain Allah, maka Allah timpakan sakitnya harapanmu ketika engkau terlalu besar berharap kepada seseorang. Ada kalanya Allah pertemukan kita dengan seseorang yang ketika kita sangat mencintai dia, sangat mengharapkan dia, sangat merindukan dia, dan menginginkan dia untuk menjadi pasangan kita, tapi salah cara tempuhnya. Allah ingatkan dengan kemudian cara dia nyakitin kita dan dia mengkhianati cinta kita. Jangan ambil pusing, jadikan setiap tangismu justru taubat kepada Allah. Gak kayak gitu caranya. Islam ini sempurna. Ayo ma'amatu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Sudah ada cara-caranya. Bayangin, masuk toilet aja ada caranya. Masa untuk bertemu dengan jodoh nggak ada caranya? Selama ini saya suka disakitin Ustadz, saya selalu dikhianati. Kenapa ya Kang? Salah jalannya, salah caranya. Kalau sudah siap untuk menikah, 3 syaratnya: siap ilmu, siap mental, siap harta. Nggak konyol juga. Saya mau nikah Ustaz, ilmu kurang, mental lemah, harta nggak diusahakan. Tetap rizki kan dari Allah Kang. Iya, tetap kita juga harus usaha, ikhtiar, semangat. Siap ilmu, siap mental, siap harta. Terima kasih. Masya Allah. Maka sebenarnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya yakin deh, ketika kita berusaha untuk pengen lebih baik, meskipun ketika bagi sebagian orang, oh iya ini notes ya, nggak boleh kita meremehkan setiap masalah seseorang, tuh nggak boleh memang. Bagi teman-teman sebagian kita, mungkin ngedenger kata orang yang diputusin sama pacarnya itu biasa aja. Wah, diputusin tuh biasa ada. Tapi sesungguhnya bagi orang yang mengalami, bisa jadi, bagi sahabat kita, bisa jadi itu masalah yang paling besar di kehidupannya. Jangan pernah meremehkan curhatan seseorang, itu nggak boleh. Bisa jadi itu masalah yang paling besar bagi dirinya. Orang yang lagi cinta kepada seseorang itu menggebu-gebu, besar cintanya, sehingga kemudian dia bisa bahkan sampai seperti yang tergila-gila kepada seseorang, sampai isi waktunya semuanya isinya tentang dia. Begitulah karakter orang yang mencinta, yang sebenarnya gak kayak gitu. Sebaiknya justru cinta kita besarnya sama Allah. Saya pernah cerita, suatu saat anak saya Kansa yang paling gede usia 8 tahun. Terus suatu saat Kansa bilang, "Pap, aku gak mau sholat." "Kenapa kamu gak mau sholat?" "Karena biasanya kalau aku sholat disuruh sama papa sama mamam aja, sama guru di sekolah." "Lah, terus gimana dong? Kamu gak sayang sama Allah?" "Enggak." "Tapi kamu sayang sama papa?" "Sayang." "Kenapa kamu sayang sama papa?" "Karena papa suka ngasih aku mainan. Karena papa suka kemudian ngajak aku jalan-jalan. Papa suka nemenin aku." "Terus kalau kamu sayang sama papa, apa yang harus kamu lakuin?" "Aku bakal nurut sama papa. Kalau kata papa sekolah, sekolah. Kalau kata papa makan, aku makan." "Oke. Terus pertanyaan papa, kalau kamu punya tangan, itu tangan dari siapa?" "Dari Allah." "Mata kamu bisa lihat film, bisa kemudian main game, bisa lihat pemandangan, mata kamu dari siapa?" "Dari Allah." "Kalau kamu sayang sama papa karena papa suka kasih kamu mainan, sekarang kenapa kamu gak sayang sama Allah? Terus
Kalau Allah perintahin, kira-kira kenapa kamu nggak nurut? Oke, Daddy, I got it. Oke, Pap, saya ngerti. Berarti Pap, sholat Kansa itu sebagai bentuk syukur Pak Kansa kepada Allah ya? Oh, bahasanya gini. Oh, berarti sholat itu Pap bentuk terima kasih Kansa sama Allah ya? Iya. Karena Allah udah kasih kamu banyak nikmat. Anak usia 8 tahun bisa ngerti. Kenapa kita udah gede nggak ngerti-ngerti? Brother and sister Villa punya pembantu misalkan, mohon maaf, punya pembantu di rumah, tiba-tiba keluar dari rumah, bilang gini, Bi, jangan lupa ya Bi, nanti siramin tanaman, terus ke pasar belanja buat kita masak Bi. Tiba-tiba bibinya bilang gini, Bu, nggak lihat aku lagi tiktokan? Jangan ganggu dulu. Kira-kira dipecat nggak itu pembantunya? Allah udah kasih hidup, Allah kasih rizki sama kita. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih kaki, Allah kasih kendaraan, Allah kasih akal, Allah titipkan harta, Allah kasih semua yang kita butuhkan. Kenapa kita nggak ngerasa berterima kasih harusnya kepada Allah? Allah pengen kita selamat, maka kata Allah, jangan dekati zina karena bahaya buat kamu. Tapi kita ngeyel sama Allah, saya pengen pacaran ya Allah, karena aku suka sama dia, aku takut dia jadi milik orang lain, aku pengen memiliki dia ya Allah. Begitu dimiliki, kemudian sakit hati, apa kemudian Allah sampaikan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei hamba-hambaku yang sudah aku peringatkan, kamu jangan lakukan itu. Mengapa kamu tetap melakukan itu? Tapi kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Dah ya, sekarang jangan berputus asa dari rahmat aku. Sini, balik sama aku. Udah diajak itu kita masih ngeyel lagi sama Allah. Lalu kemudian kita bilang, dah lupakan mantan, cari gebetan. Sekarang saya akan mulai bismillah hijrah. Tinggalin akhirnya kemudian pacarnya. Sekarang dia mulai mendekati seseorang ikhwan di masjid. Mulailah terjadi istilah pacaran syar'i. Ustaz, aku dan dia tuh nggak ngapa-ngapain Ustaz. Tapi pacaran? Enggak Ustaz. Kita paling kalau ke mall Ambarukmo bareng, kalau nonton bareng. Tapi bukan pacaran, nggak ngapa-ngapain kita Ustaz. Haram Ustaz pegangan itu. Oh, kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Karena pacaran itu pasti ngapa-ngapain. Bahkan kebanyakan dari pacaran apa tujuannya? Ketumbar. Ketemu tumpaki bubar. Suatu fakta yang menyakitkan buat seorang wanita. 1,2 juta wanita setiap tahunnya aborsi. Dan selalu pelecehan seksual, kekerasan dalam seksual, kekerasan terjadi terhadap wanita. Tapi kenapa wanita nggak pernah mau sadar diri? Untuk kemudian yuk kita pakai cara Allah aja, untuk mendapatkan seseorang yang terbaik di jalan Allah, dunia dan akhirat. Berat untuk meninggalkan itu. Mungkin kita nggak ngerti gimana caranya bisa menikah dengan seseorang cuman ketemu 3 kali. Klik ketemuan deal. Kayaknya ketemuannya cuma 3 kali, tapi gimana bisa kemudian bisa menentukan sepanjang hidup? Kok bisa? Karena pernikahan berbicara tentang tujuan, menyatukan 4 kaki menjadi 1 langkah kepada Allah. 2 pasang mata menuju kepada visi Quran, mencapai ridho Allah. 2 hati untuk senantiasa disatukan kepada Allah, mengharap, mencinta dan menanamkan rasa takut kepada Allah. Semua pasangan itu dalam Islam ketika bersatu tujuannya adalah ibadah, lebih dekat sama Allah. Kira-kira nikah itu ibadah atau masalah? Halo, assalamualaikum. Nikah itu ibadah atau masalah? Ibadah. Punya anak ibadah atau masalah? Kita nggak layak sebenarnya mengeluh dalam pernikahan, dan nggak layak mengeluh dengan kondisi anak. Bekerja ibadah atau masalah? Ibadah. Jomblo ibadah atau masalah? Hah? Masalah. Jomblo ibadah atau masalah? Ini tuh sarana ibadah kepada Allah. Jomblo itu memantapkan kesendirian kita dan menyadari kesendirian kita bahwa kita sedang bersama dengan Allah. Innallaha ma'ana. Allah itu senantiasa bersama aku. Punya istri ibadah atau masalah? Tidak perlu tertekan Pak, jawab saya dengan jujur. Ibadah atau masalah?
Ibadah, punya suami ibadah atau masalah? Stres para suami sekarang terjebak dengan film layangan putus. Gara-gara layangan putus para suami banyak diteror. Biasanya cuma ditanya kamu lagi di mana, papa lagi di mana. Efek dari layangan putus langsung minta video call dan print rekening koran. Kamu transfer ke siapa? Ini siapa pak? Kenapa ada di sini pak? Transfernya berulang-ulang pak. Namanya Pak Ergus. Ini siapa Pak Ergus? Maaf Pak Ergus ini orang di Jogokarian, saya bayar kamar. Oh iya Pak Ergus ternyata. Curigai. Bu, teh, lebih baik suami selingkuh dengan laki-laki atau selingkuh dengan perempuan? Jawab jujur. Lebih baik suami selingkuh dengan laki-laki atau selingkuh dengan perempuan? Lebih baik suami poligami atau suami selingkuh? Enggak, dua-duanya Ustaz. Kalau selingkuh ajakan siapa? Setan. Tapi nggak usah lihat muka saya ya. Kalau poligami ajakan siapa? Allah dan Rasulnya. Jadi milih suami poligami atau suami selingkuh? Enggak, dua-duanya. Jadi ibu ngikutin iblis atau ngikutin Allah? Enggak, dua-duanya Ustaz. Wallahu Akbar. Kan jawabnya tinggal gini bu, kayak istri aku. Mamam tinggal bilang gini, Pap, aku pilih papa poligami, tapi aku belum siap. Enak gak jawabnya kayak gitu? Artinya saya menerima ayat itu, tapi saya belum siap Pap. Tapi aku siap membersamai kamu sampai kapanpun. Serangnya. Nah, dah paling nikmat itu ketika sudah menikah. Tersiksa itu ketika memang kita belum menikah. Tersiksanya kenapa? Karena fasilitas ibadah hebatnya itu ketika kita sudah menikah, nikmat. Maka yang belum menikah, Rasulullah SAW ngajak kita. Apa yang diajak sama Nabi Muhammad SAW? Buat yang belum menikah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu bagaikan mengkebiri keinginan kita. Nafsu kita tuh pun menggebu-gebu nih. Ukhti kalau lihat ikhwan menggebu-gebu. Lihat ada, kan kalau sekarang ini teh, brother, jangan sampai kita cuma berpindah dari kemaksiatan satu kepada kemaksiatan yang lain. Contoh, tadinya nggak pacaran, kita cuma ngeceng teman. Tapi ketika hijrah malah jadi ngeceng ustadznya, ikhwan teman ngajinya. Hati-hati. Dah bermasalah jadi cuma hijrah, tapi malah berpindah dari dosa yang satu menuju kepada dosa yang lain. Enggak. Hijrah itu meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Boleh mengagumi seseorang, tapi jangan sampai kemudian bablas dengan mendobrak nilai-nilai syariat. Boleh nggak mengharapkan seseorang? Boleh. Kan kadang, mohon maaf, misalkan ada teman saya di TikTok, salah satu ustadz fenomenal juga di TikTok. Setiap komennya itu ngeri-ngeri. Komen ukhtinya itu ke ustadznya itu, subhanallah, sampai komennya tuh, Ustadz, jadikan aku istri kedua, jadikan aku istri ketiga. Ya boleh sih, cuman kok kayaknya terlalu berlebihan gitu. Sampai ada yang kemudian bahasanya kurang pantas gitu. Sebenarnya harusnya kehormatan seorang wanita itu dijaga kemuliaannya dan mereka memiliki rasa malu. Nanti di akhir zaman, kata Nabi Muhammad SAW, semakin di akhir zaman itu wanita itu langsung kehilangan sesuatu. Apa yang hilangnya? Rasa malu dalam diri wanita itu. Maka jaga diri kita baik-baik sekarang, supaya kemudian kita mendapatkan jodoh yang terbaik. Gimana caranya Kang? Jaga, tutup auratnya baik-baik, tutup aibmu, tatap masa depan, titipkan hatimu kepada Allah, dan tetaplah istiqomah di jalan Allah. Orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah, lihat di Quran surat As-Fussilat ayat 30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innalladzina qalu rabbuna Allah. Siapa saja yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, ya Allah, saya pengen lebih dekat kepadamu ya Allah. Jangan paksa atau jangan jadikan hati saya kembali kepada kemaksiatan ya Allah, sehingga saya tertarik hanya kepada satu coklat atau pemberian dari lawan jenis, lalu kemudian saya terjebak dalam kemaksiatan. Ya Allah, tolong jangan kembalikan saya kepada kemaksiatan ya Allah.
Atau bagi laki-laki, jangan jadikan saya ya Allah terlalu tinggi berhasrat kepada wanita sehingga kemudian saya melakukan zina ya Allah. Dan saya hanya ingin mengikutimu ya Allah, mengikuti perintahmu dan menjauhi laranganmu ya Allah. Dan mampukan aku untuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, siapa saja yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, summastaqam, dan dia istiqomah di sana, tetap sekuat apapun, meskipun dijodohin sama teman dengan pacaran nggak mau, dia pengen istiqomah terus. Summastaqam tatanazzalu malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ini keren banget. Sampai Allah datangkan malaikat untuk mengatakan kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dengan apa yang ada di depanmu. Sudah menjadi jaminan rizki dari Allah. Jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah. Semua rizki kita sudah ditetap. Bahkan perjumpaan kita hari ini pun sudah ditetapkan oleh Allah. Meskipun ada pilihan kepada kita awalnya, tapi karena hati kita sudah dekat sama Allah, hati kita ini diajak untuk senantiasa memilih segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Hanya dekat terus sama Allah. Maka kata Allah, la takhaufu, jangan kamu takut dengan apa yang ada di hadapanmu. Bagaimana masa depanmu? Karena biasanya yang suka dikhawatirkan kepada kita itu, oleh kita itu sesuatu yang ada di depan, karena kita nggak tahu. La takhaufu. Yang kedua, wala tahzan, dan jangan kamu bersedih hati. Dengan apa? Atas masa lalumu. Aku hampir setiap hari mbak, aku terima chat WhatsApp atau DM Instagram, brother, curhatan seorang akhwat wanita yang kadang sudah dihijab. Apa omongannya? Kata akhwat ini, Ustaz, maaf mau curhat. Nomor Handi Boni itu ada di Instagram, di profil Instagram. Saya tulis di situ, yang mau curhat langsung WhatsApp nomor saya. Tulis sama saya di bio Instagram 081123144488. Itu nomor saya pegang sendiri. Saya dengerin siapa yang curhat itu. Karena wanita, orang-orang anak muda ini kadang butuh teman buat sharing. Ternyata benar hampir tiap hari saya terima chatan itu. Apa chatnya rata-rata yang miris laki-laki ada tapi nggak banyak. Yang paling banyak tuh wanita yang menyesali. Ustaz, apakah saya layak mendapatkan seorang laki-laki yang soleh, Ustaz? Kenapa Ustaz, saya sudah berzina dengan mantan pacar saya dan sekarang dia pergi meninggalkan saya, Ustaz. Janji dia ketika saya akan memberikan ini, dia akan menikahi saya, Ustaz. Dia akan serius. Nyatanya, Ustaz, setelah kejadian itu sebulan, 2 bulan, kami kadang melakukannya sampai berkali-kali, Ustaz. Dan ternyata kemudian sekarang dia pergi meninggalkan saya, Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah saya layak mendapatkan seorang pria yang soleh, Ustaz? Sedangkan keadaan saya seperti ini. Rasanya hancur hidup saya, Ustaz. Saya malu pengen ngaku ke orang tua, takut. Baca ini, Bu, yang chat ini, Bu, ini setiap hari, kebayang nggak berarti? Di seluruh Indonesia. Kemarin ada yang SMP. Ngeri. Pergaulan. Apa yang harus dijawab sama Kang Boni? Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah, istighfar sama Allah. Dah Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kalian semuanya, asal kalian bertobat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dayah jangan ulangi lagi, maafkan setiap masa lalumu dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sekarang perbaiki diri, perbanyak kualitas ibadah kita kepada Allah. Tapi Ustaz, saya kalau udah nikah, apakah saya harus cerita ke pasangan saya bahwa saya sudah tidak perawan lagi, Ustaz? Saya bilang, tutup setiap aib yang ada di masa lalu kita. Tutup aib. Terus saya ceritain lagi. Seorang yang akan benar-benar mencintaimu, dia tidak butuh masa lalu. Dia akan mencintaimu hari ini dan masa depan. Butuh masa lalu. Mencintai seseorang karena masa lalunya nyakitin itu, nyiksa. Wanita yang terbaik adalah wanita yang menerima pasangannya karena dia mencintai dia hari ini dan masa depan, dan dia siap membersamai laki-laki ini. Mohon maaf Pak, biasanya selingkuhan menurut penelitian itu tidak lebih cantik daripada istri yang pertama.
katanya. Dan yang menariknya, lalu apa yang disukai dari selingkuhan ini? Kenyamanan, sesuatu yang tidak ada pada istrinya. Apa yang tidak ada pada istrinya? Kenyamanan. Gimana pun kurangnya istri kita, ingatlah yang sudah menikah, secantik apapun wanita yang kemudian nanti hadir, belum tentu dia sanggup menerima kita sebagaimana istri kita yang ada saat ini. Secantik apapun dia, sebaik apapun dia, karena iblis itu nggak pernah suka dengan pernikahan, maka orang yang sudah menikah senantiasa dihantarkan sama iblis, pasukan iblis ini. Apa yang dihantarkan? Terus digoda kita dan ditambahkan rasa kenikmatan dalam berzina. Nauzubillah min dzalik. Yang jomblo sekarang, kalau kita nggak kuat pengen deket sama Allah, nggak mau ngejaga batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah, maka kalimat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seandainya engkau tidak mampu menjaga pandanganmu, bagaimana engkau bisa menjaga keimananmu? Luar biasa. Kata teman-teman, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Surat Al-Fussilat ayat 30. Dan berbahagialah dengan surga yang udah dijanjikan sama Allah. Cuman ini tuh jauh surga itu kelihatannya, kayaknya nggak nyata. Yang realnya seorang ahwat butuh kenyamanan dan butuh pendampingan dari seorang ikhwan. Kayak gitu pasti. Assalamualaikum ukhti, kalau ada yang perhatian, seneng nggak? Ada ya perhatian, nanya kabar, seneng ya diperhatiin, disayangin, dicemasi gitu kan? Aduh, kenapa Ukti jangan hujan-hujan? Ukti aja nih, nanti mau pulang, buka jok motor, nyari jas hujan nggak ada, kebingungan, aduh masih hujan tapi harus pulang. Tiba-tiba ada ikhwan datang, pakai aja jas hujan aku. Langsung pergi cool dengan secara cool, pakai aja jas hujan aku, jangan sampai kamu kehujanan. Nggak apa-apa, aku pakai ini aja jaket. Langsung, ya Allah, so sweet banget, pasti itu. Tapi kalau laki-laki ditawarin jas hujan, coba sama laki-laki lagi, bro, kayak jas hujan bro, santai aja lah. Laki nggak berperasaan. Kalau laki-laki nyantai, bener nggak kuat digombalin. Nggak ada laki-laki dibilang sama teteh gini, Ikhwan, assalamualaikum, masya Allah ya, engkau itu wajahnya seperti purnama. Paling laki-laki bilang, laki-laki. Kalau wanita tahu itu gombal pun tetap diterima. Subhanallahnya Uti, ternyata sepanjang aku menemukan, bertemu dengan banyak wanita, nggak tahu kenapa hanya sama kamu aku jadi bener-bener bikin aku lebih dekat sama Allah. Aduh, subhanallah, ini saya tahu ini ujian, tapi ya Allah, saya cuma berharap memang kau adalah pilihan yang dihadirkan oleh Allah untuk membersamai aku. Teteh bakal bilang gini, kamu bisa aja, tapi tetap kepikiran, ya Allah, tetap seneng diperhatiin, seneng dimanjain, seneng diberikan sesuatu, fitrah wanita. Tapi laki-laki seneng memberi, seneng memperhatikan, itu pakai begitu ekspresinya. Maka ketika berpacaran kayaknya romantis banget. Romantis yang pacaran atau yang nikah? Halo, assalamualaikum. Romantis yang udah pacaran atau yang udah nikah? Kadang yang pacaran lebih romantis dari yang sudah menikah. Soalnya yang pacaran dipegang terus tiap hari. Kalau hujan, jas hujan dipakein ke pacarnya. Bahkan kalau lagi naik motor, dibonceng itu, sambil dibonceng, helmnya di sini nih, ngobrolnya. Saking romantisnya. Kalau udah nikah, jauhan. Maaf, ke mall males. Ngedengerin curhatan istri aja males. Tanya para suami dan para istri yang sudah menikah. Susah ngobrol sama suami, beda kayak dulu kalau yang udah nikah. Kenapa? Karena ketika menikah pahalanya besar, tapi ketika belum menikah godaan yang besar. Maka pacaran itu terlihat lebih indah. Yuk jaga hati kita sekarang. 1, jaga dengan ilmu. 2, perkuat dengan amal. Teman-teman bisa istiqomah ketika teman-teman melangkahkan kaki ke Jogokarian.
karena ada perjuangan dan pengorbanan di sana. Yang ketiga, perbanyak teman-teman yang soleh, lingkungan-lingkungan yang baik. Yang ada RMJ, aktif di RMJ, gabunglah kepada komunitas-komunitas yang bisa memotivasi kita jadi baik. Ada remaja Masjid Jogokarian, ada kemudian komunitas-komunitas dakwah yang lain. Yuk sama-sama aktif yuk. Supaya apa? Supaya kita terbiasa mendisiplinkan diri untuk lebih dekat sama Allah. Bismillah. Dan yang paling terpenting, ada guru yang bisa membimbing kita. Ada buku yang bisa kita baca supaya kita lebih dekat sama Allah. Dan sampai akhirnya kita dipertemukan dengan kamu. Kamunya siapa? Pasangan nanti kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan dari seorang akhwat, silakan, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, terima kasih. Kalau tidak ada, akhwat ada yang mau nanya? Oh, boleh. Silakan. Siang, kalau nanyanya mau di kertas nanti bisa di kedepanin aja kertasnya. Ya, tadi mungkin teman-teman yang kotak sudah diedarin kotak, yang mau bertanya bisa dimasukkan ke kotak itu ya. Oh, itu tuh kotak pertanyaan. Iya, tadi kotaknya sampai mana? Oke. Oh, ini. Tak kira kotak canceling itu. Pertanyaannya sekotak kok. Oke. Ini dari teman-teman yang Ikhwan, Ustaz. Yang Ahwat ada kotaknya? Oh, itu juga. Ini dari teman-teman yang Ikhwan. Ini bisa dipilih, Ustaz. Oke. Bukan, ada yang ngisi duit kan? Oh, kosong semua ini. Ikhwan tuh jarang nanya sebenarnya. Apakah boleh kita mendoakan nama si doi di sepertiga malam kita agar menjadi jodoh dan mencintai kita? Apakah tidak menjadikan Allah cemburu? Nggak usah mention lah namanya. Ya Allah, yang terbaik menurutmu ya Allah. Gitu aja. Siapa yang lebih ngerti yang terbaik menurut siapa yang lebih mengerti? Siapa yang mengerti siapa gimana sih? Siapa yang lebih mengerti seseorang yang terbaik buat kita? Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Sesuatu yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang buruk menurutmu belum tentu buruk menurut Allah. Allah lebih ngerti. Nggak usah maksain satu nama lah. Sampai lebay ketika tahajud. Ya Allah, hanya Geraldine ya Allah. Yang ini Instagramnya ya Allah. Lebay. Ya nggak usah lah. Biasa. Kecuali sholat istikharah. Memang ada dua pilihan, antara Boni atau Sony. Misalkan, ya Allah, antara Boni dan Sony ya Allah. Saya ngelihat Boni itu kelihatannya soleh di Instagram ya Allah. Tapi saya lihat Sony nggak punya Instagram, tapi dia aktif di remaja Masjid Jogokarian. Ya Allah, saya nggak tahu di antara dua yang ini ya Allah. Saya nggak ngelihat gantengnya ya Allah, tapi saya ngelihat kesolehannya ya Allah. Tolong ya Allah, yang terbaik menurutmu ya Allah. Gitu. Kadang jawaban istikharah dari mimpi. Tiba-tiba ketemu ular. Kalau ketemu hewan yang berbisa atau hewan buas, maka itu seperti jawaban yang buruk. Gitu. Saya terkena framing buruk. Tolong saya Ustadz. Wah, bahasanya udah tolong saya. Kesannya saya suka jadi kayak Avenger gitu. Spider-Man. Saya terkena framing barat. Framing barat. Sampai saya nggak tahu gimana kok ta'aruf lebih baik daripada pacaran dalam hal memilih pasangan. Sampai saya nggak tahu gimana kok ta'aruf lebih baik daripada pacaran dalam hal memilih pasangan. Oke. Yakinkan saya Ustadz, kalau ta'aruf itu jalan terbaik biar saya bisa menahan diri dari pacaran. Tapi saya tetap jomblo fisabilillah kau Ustadz. Hehehehe. Untung hehehehe. Kalau heu, saya bacanya heu. Jadi kenapa pacaran lebih baik daripada framing barat kan gitu ya? Pacaran lebih baik daripada ta'aruf. Karena pacaran itu masuk logika kita, bahwa sebelum menikah itu kita harus tahu karakter pasangan kita. Maka lakukan uji coba dalam pasangan itu. Lakukan pacaran dulu kan gitu ya. So pacaran dulu aja 3 bulan, 6 bulan. Lihat. Dan sebenarnya yang terjadi apa? Yang terjadi dari fase itu bukan kemudian justru dalam pernikahan. Untuk sampai kepada pernikahan, menuntaskan syahwat. Yang ahwat nontonnya film Korea,
Yang ahwat nontonnya film Korea, ekspektasinya pengen diromantisin. Kayak Kim Sen Ho, si Hong Banjang kepada si Hye Jin, dokter gigi yang dari Seoul pindah ke Gongjin. 16 episode, hometown caca-caca. Tapi saya nggak terlalu merhatiin karena saya fokus ngapalin Quran. Apalagi ada film baru yang zombie itu saya juga nggak tahu. Yang kemudian sekarang katanya dia jadi pacaran, tapi saya nggak ngikutin juga. Apalagi Ikatan Cinta, Bu, wah saya nggak ngikutin. Kemarin ada perebutan anak ya, kemudian akan dibongkar ini anak siapa, saya juga nggak ngikutin juga itu. Apalagi ada film si Son Hye Kyo itu ya, film baru My Name Is, itu saya udah beres juga. Tapi itu juga saya nggak terlalu ngikutin. Saya terlalu sibuk ngapalin Quran. Jadi ternyata wanita ketika nonton film romantis itu ekspektasinya pengen diromantisin, pengen diuluin, pengen dinyanyiin lagu gitu, kayak gitu. Tapi laki-laki lihat ya, tapi ini fakta ya yang terjadi. Biasanya wanita nontonnya film drama, menguras air mata, tapi pengen diekspresikan cintanya kayak gitu nantinya, pengen punya pasangan yang bisa kayak gitu ke aku. Maka kalau ada yang romantisan ke kita, itu kita seneng karena kayak di film. Tapi laki-laki kebanyakan nonton filmnya film porno, ekspektasinya syahwat, ketemu, jadian. Yang satu pengen diromantisin, yang satu tujuannya pengen syahwat. Apa yang terjadi? Kemudian laki-laki akan melakukan berbagai macam cara, trik, speak iblis keluar agar bisa menggoda si wanita ini, dari mulai berciuman, pegangan, berciuman sampai kemudian sekwilda, sekitar wilayah dada. Sampai lalu kemudian terjadilah sesuatu yang sangat diinginkan oleh laki-laki itu. Ketika sudah terjadi, nih, potong telinga MC. Biasanya kalau udah dapet ditinggalin wanitanya. Udah banyak. Kenapa Kang Boni bisa bilang gitu? Saya tadi bilang setiap hari saya terima chat itu. Dan saya pun kok saya mengalami itu ya? Saya tahu pokoknya. Jadi hati-hatilah dengan laki-laki yang seperti itu. Pacaran tujuannya pasti gitu biasanya. Kalaupun tadinya laki-laki dan laki-laki akhirnya enggak, Kang, saya enggak kayak gitu, Kang. Oke, laki-laki nggak ada tujuan syahwat, dia benar-benar mencintai seorang wanita. Apa kata wanita? Terlalu baik laki-laki itu buat aku. Aku butuh laki-laki yang bad boy. Aneh ahwat itu. Karena disakitin nggak mau, dikhianatin nggak mau, tapi senangnya laki-laki yang bad boy. Kayaknya kalau jadian sama laki-laki yang suka ngaji itu kayaknya nggak asik gitu. Kata siapa? Belum kenal Handi Boni. Maksud saya, nah ini yang pertama, framing pacaran itu jadinya begitu. Islam punya sistem, namanya apa? Ta'aruf, nador, khitbah, nikah. Kenapa Islam punya aturan ini? Karena Islam sangat menjaga kemuliaan dari wanita. Wanita itu bukan barang, seseorang yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wanita ini kemudian jika ingin didapatkan harus dengan cara yang terbaik, nggak bisa sembarangan. Intan berlian permata itu kalau indah dikeluarkannya sekali-sekali. Lah ibu itu kalau punya emas itu nggak dipakai tiap hari kadang. Kalau keundangan acara-acara tertentu baru emas itu dikeluarkan, baru dipakai. Karena sesuatu yang sangat berharga bagi ibu. Lah ibu punya tanaman, ibu rawat tiap hari. Lah kalau ada yang ngacak-ngacak tanaman ibu, marah nggak ibu? Marah. Lah ibu punya anak, dibawa pacaran sama orang. Loh kok ibu nggak marah? Punya tanaman dirusak ibu marah, punya anak dirusak sama orang ibu nggak marah? Aneh. Apakah tanaman itu lebih mulia daripada anak ibu? Kenapa diizinkan anak ibu diambil sama orang? Iya nak, silakan ajak anak saya. Pulangnya jangan kemalaman ya. Wis dibawa ke Emogiri. Ngopi di kopi apa yang ada mobilnya itu loh. Kopi panggang. Beres dari kopi panggang, masuk ke Aston atau ke hotel-hotel terdekat. Begitu masuk, pulang ke rumah, ibu menyangka baik-baik saja. Terima kasih ya nak, anak yang baik itu ngantar anak saya. Padahal udah dizinahi anak itu. Dan suatu saat nggak dinikahin, ditinggalin. Apalagi ketika MBA, married by accident, atau hamil duluan. Ketika hamil duluan, ditinggalin.
Kalau udah ditinggalin, yang rugi siapa? Maka Islam tuh fair. Kalau laki-laki dan wanita saling mencinta, ada jalurnya. Silakan ta'aruf. Ta'aruf tuh boleh lebih dari satu, silakan. Mau kenal dengan ini. Ta'aruf itu tentang apa? Karena pernikahan itu tentang berjuang sepanjang hidup sampai dengan maut memisahkan kita. Lalu ada yang posting di Instagram, ada foto akad nikah dan ada caption, kita akan sama-sama saling mencinta sampai maut memisahkan kita. Tiba-tiba di sebelahnya ada foto wanita seksi bilang, akulah mautnya. Ngeri. Nah, karena nikah itu panjang, nggak cuma sekali, nggak cuma sebulan 2 bulan, seumur hidup, maka kita perlu punya tujuan dalam pernikahan. Mau kemana nih? Pernikahan kita, rumah tangga ini kita mau dibawa kemana? Dan Islam itu sudah punya arahannya. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum. Itu sudah ada di undangan itu, tapi nggak pernah dibaca sama pasangan yang menikah itu. Bahkan nggak dihafalin. Dia nggak tahu esensi dari ayat itu, nggak ngerti. Lah gimana mau bangun pernikahan, tujuan pernikahannya nggak punya. Tujuan pernikahan rata-rata manusia apa? Bersama, punya anak, punya rumah, punya mobil, mati masuk surga. Lah kalau tujuannya pengen masuk surga, pakai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW sudah dihadirkan menjadi suri tauladan yang terbaik. Pakai aturan Allah, pakai cara Rasul. Udah ada jalannya. Lah kita itu kalau beli handphone nggak baca manual book kok, nanya ke orang yang lebih ngerti, yang udah punya. Lah kalau kita pengen ngejalanin Quran, lihat, baca, pelajari Al-Qurannya. Kalau enggak, ikuti yang sudah memperjalankan Quran. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apa akhlaknya Rasul? Quran. Artinya kita kalau ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, ikuti Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi begitu pasti betul, pasti benar, pasti selamat, pasti bahagia. Lah kita pengen modifikasi dalam kehidupan ini. Akhirnya kita bikin jalur baru. Nggak usah pakai ta'aruf, Ustaz, pacaran aja. Pakai jalur Allah dan Rasulnya. Allah itu lebih ngerti karena Allah yang nyiptain kita. Yang lebih ngerti Nokia, yang bikin Nokia. Yang lebih ngerti Samsung, yang nyiptain Samsung, yang bikin Samsung. Yang lebih ngerti manusia, yang menciptakan manusia. Siapa? Allah. Ya ayuhan nas suttaqu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lanjutkan ayat ini, Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Allazi ja'alakum fil ardi sababina wa anzala minas sama'i ma'an farzabi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dia tinggikan langit tanpa tiang. Dia jadikan bumi ini menjadi hamparan bagimu. Dia turunkan hujan yang dengan air hujan itu dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan sebagai rizki bagimu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah mengadakan sekutu siapapun. Tidak ada yang kemudian kita sembah dan ikuti kecuali Allah. Fala taj'alu lillahi. Jangan adakan siapapun yang kita sembah untuk kemudian kita mengikuti Allah. Maka kita ikuti Allah. Ta'aruf, saling mengenal. Teteh kalau menikah tujuannya apa? Mohon maaf teh, kalau boleh tahu pendidikan terakhirnya apa? Kata Rasulullah SAW, menikahlah dengan yang sekufu itu lebih baik. Sarjana dengan sarjana, yang nggak terlalu jauh juga boleh. D3 dengan S1, tapi yang baiknya sekufu. Baik secara pendidikan, ekonomi maupun status sosial. Status pendidikan, ekonomi maupun status sosial. Kenapa bagusnya yang sekufu? Supaya tidak jadi pertikaian di berikutnya. Pernah lihat sinetron-sinetron yang di FTV? Laki-laki dari kota datang ke desa, dari yang kaya raya menikahi, mohon maaf, yang kurang mampu, yang munculnya kemudian permasalahan dengan mertuanya. Banyak kejadian kayak gitu kan, mohon maaf, di rumah tangga yang masalah dengan ekonomi karena ada kejomplangan ekonomi. Kata Rasulullah SAW, baiknya menikah dengan seseorang yang sekufu. Lalu kemudian ketika ta'aruf itu kita tanya, amalan yang biasa dikerjain apa? Mohon maaf ukhti, oh ini punya cita-cita apa ketika dalam pernikahan, pengen gimana, apakah sudah mengetahui hak kewajiban seorang istri seperti apa, misalkan mengharapkan suami yang seperti apa, ngobrol. Dah kita ngerasa cocok, kata Nabi Muhammad SAW ketika ta'aruf, perhatikanlah, nanti pas berikutnya kan ada nazar, lihat, perhatikanlah calonmu, lihat apa yang kamu suka dari dia. Bibirnya Ustaz. Suatu saat
ta'aruf lah dan nador teman kampus saya dengan jamaah saya. Tiba-tiba pas sudah masuk ke rumah, saya bilang duduk di sini. Nanti calonnya akan keluar dari tirai itu bersama dengan istri saya. Duduk teman saya, keluarlah istri aku bawa yang mau dita'aruf dan dinadorkan itu. Pas set keluar, langsung dia bilang, Masya Allah, sehat, alhamdulillah Ustaz. Gimana? Barang oke? Bagus Ustaz. Tar dulu nih, yang hijab hijau atau yang hitam? Hitam Ustaz. Hitam itu istri saya itu. Yang hijau, oh hijau ya. Alhamdulillah nikah. 3 kali ketemuan, ngeliat, ngobrol, tujuan pernikahan seperti apa. Baru pertemuan kedua sama orang tuanya. Yang pertama sama murabinya, sama saya. Yang kedua baru sama orang tuanya, barengan. Sama saya ditemenin juga sama orang tuanya. Lalu kemudian khitbah. Dari khitbah, baiknya kata ulama, jangan terlalu lama menuju akad nikah. Baiknya, kalau kita bisa saling menjaga, bagus. Nah setelah dari khitbah, baru kemudian akad nikah. Kenapa cuman ketemuan 3 kali, tapi bisa seumur hidup perjalanannya? Karena yang disamakan adalah tujuannya. Karena nikah adalah sebuah ibadah, maka ketika seseorang menikah, sama-sama meningkatkan kualitas ibadah. Kalau menikah jadi nggak semangat dalam ibadah, nggak semangat dalam dakwah, ada yang masalah dalam pernikahannya. Mohon maaf, hati-hati. Kenapa banyak terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Karena minim ilmu agama dalam pernikahan. Kenapa ada suami yang nggak mau kerja, istrinya kerja? Nanti bisa jadi konflik itu. Makanya di Islam itu diatur sedemikian rupa. Rapi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan AA bisa. Oh ini laki-laki kayaknya. Saya kan difabel, punya sepupu yang masih pacaran. Mau nasehatin takutnya marah. Dan saya pernah dengar katanya nggak pernah ngapa-ngapain. Itu gimana cara menasehati tanpa menyakiti? Dan saya juga masih jomblo. Oh, ada yang ini cewek cowok nih? Cewek ini kayaknya dari tulisannya. Oh ya wanita ini. Kalau laki-laki yang sudah siap nikah ya silakan ta'aruf nanti. Yang pertama, obat itu pahit tapi menyembuhkan. Nah, terkadang nasihat itu memang menyakitkan ketika awalnya. Tapi kita akan berbicara tentang sama sahabat kita yang masih berpacaran tadi atau saudara kita. Yang pertama, kalau saya nyaranin, mohon maaf kalau ada perbedaan dalam penjalanannya. Kalau saya lebih seneng soft dulu, nggak strike langsung gitu. Dek, tahu nggak? Haram berpacaran itu. Nauzubillahi min dzalik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kabur. Nggak mau. Kalau saya senangnya yang soft. Tapi kalau di sini kenapa Kang Moni nyuruh kita putus dan bawa zina ini begini? Karena teman-teman sudah ada di titik untuk mau berubah. Kalau yang di luar yang nggak datang, mereka menghindari. Jangan datang ke kajian Kang Boni. Nanti kita putus sayang. Kalau teman-teman di sini udah siap, bahkan saya sampai, nah yang belum siap, gimana caranya? Jadilah teman curhat yang baik dulu buat dia. Jadi teman curhat yang baik dulu. Dengerin dulu curhatnya. Jangan dulu lakukan intervensi atau jangan dulu nasihatin macam-macam, tapi ajak dia untuk mencintai orang tuanya, mencintai aktivitasnya yang positif. Sibukkan dulu. Temenin jadi teman curhatnya. Jadi kita tahu update-nya. Suatu saat saya punya tetangga jamaah di komplek. Dia cerita sama saya, ini udah jam 11:30. Oh rusak jam tangan saya. Teman saya pacaran, tetangga saya. Saya jadi teman curhatnya. Pelan-pelan, alhamdulillah pelan-pelan, sampai kemudian ada masalah di pasangannya. Bilang, kan saya seneng ya kalau ada yang pacaran ada masalah tuh saya bahagia gitu. Putus, bentar lagi. Baru saya komporin. Tuh kan saya bilang apa? Emang kayak gitu cewek tuh nggak ada yang bener. Kita yang jadinya tersakiti. Iya saya tuh sering ini loh. Kalau keluar rumah saya suka ditanya nih, saya suka tertekan. Iya itu. Baru jadi pacar udah banyak ngatur kita. Udah emang nggak bener saya bilang. Supaya putus kan. Udahlah.
Udah Ustaz, sekarang gini Ustaz, bikinin puisi supaya saya putus sama dia Ustaz. Oke, bikinin puisi sama saya. Ustaz, bikinin puisi panjang, send ke dia, dikirimlah dia. Tiba-tiba balasannya apa teh besoknya? Ustaz, makasih karena puisi dari Ustaz, dia jadi balikan sama saya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah sekarang sudah menikah. Baru menikah kemarin. Jadi nasehatin itu caranya deketin dulu, masuk ke kesenangan dia dulu. Kalau kita pengen menasehati seseorang, deketin dulu. Apa senangnya, masukin dulu. Seneng martabak, kasih martabak. Seneng dia jalan-jalan, temani jalan-jalannya. Yang penting kita jadi teman dekatnya dulu. Kalau udah jadi teman dekatnya, jadi teman curhatnya, baru pelan-pelan kita nasehatin. Sampai kemudian dia bisa benar-benar berubah. Memang makan hati nemenin curhatan yang pacaran itu. Kesel. Ih, tahu nggak, aku seneng banget tadi ketemu. Kita yang dengar jadi oh ya, oh really, oh ya ya. Dan kita jomblo gitu kan, repot itu sebenarnya. Apa hukum poliandri untuk yang sudah berumah tangga? Apa hukum poliandri? Punya suami lebih dari satu? Nggak boleh, haram. Nggak boleh. Pacaran aja nggak boleh, apalagi menikah, haram. Bagaimana caranya dapat jodoh seperti Ustadz? Oh. Ini aku nggak bohong ya, bener ya. Kenapa? Gimana caranya dapetin jodoh seperti aku? Kan aku juga masih satu. Enggak bercanda. Saya menerima poligami, tapi saya belum siap poligami. Tapi maksudnya saya juga belum tentu lebih baik daripada seseorang yang ada di sini teh. Bisa jadi yang di sini lebih baik dari saya. Saya tuh cuman kelihatan soleh mungkin. Iya, yang ini soleh beneran bisa jadi. Handi Boni bisa jadi solehnya di Instagram doang. Nah ini lihat wajah-wajahnya. Walaupun hitam tetap menggemaskan, tapi mereka ini punya hati penuh dengan kelembutan dan keimanan. Cari laki-laki yang terbaik itu yang nggak pernah ninggalin sholat. Sholat aja nggak pernah ditinggalin, apalagi kamu. Nah, cari jodoh yang terbaik itu ya tadi teh. Kalau wanita, satu, menjaga sholat yang 5 waktu, menutup aurat, dan memahami hak kewajiban dia kepada suaminya kelak, menjaga saum dia ketika di bulan Ramadan. Cepat aja ya, karena ini. Gimana caranya mendapatkan seseorang yang kita sayang menjadi jodoh kita tanpa pacaran? Oke, mulai ke teknis berarti pertanyaan. Mulai ke teknis. Teteh, Islam itu sangat mengatur tentang perasaan cinta, brother and sister Villa. Jadi Islam itu sangat mengapresiasi. Boleh kita menyukai lawan jenis, boleh. Boleh kita mengagumi seseorang, boleh. Makanya Allah itu bikin jalannya. Pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu bisa dipakai untuk masalah jodoh juga. Yang pertama dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini masih teoritis ya. Kalau mau diturunkan jadi satu nilai konsep, berarti teori praktisnya berarti banyak bermajelis ilmu, belajar ngaji, jaga sholat, perbaiki hubungan kita dengan manusia ya gitu ya, dengan orang tua misalkan, jaga silaturahim dan lain-lainnya. Cara mendapatkan jodoh yang terbaik secara ikhtiar berikutnya adalah jadi gini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Misalkan masalah jodoh. Ketika kita membangun hubungan terbaik kita dengan Allah, Allah ngerti nggak apa yang kita butuhin? Ngerti. Maka kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Nanti saya siapkan jalan keluar bagi setiap permasalahan kamu. Masalahnya misalkan tentang pernikahan, saya belum dapat jodoh, belum nikah. Kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Nanti saya berikan sebuah jalan, apakah itu dari orang tuamu, dari sahabatmu, dari majelis ilmu yang senantiasa kau datangi, dari gurumu atau dari sahabatmu. Ya, dari siapapun itu. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan saya berikan rizki dari arah yang enggak disangka-sangka, enggak diduga-duga. Jodoh itu unpredictable. Saya bisa maaf saya cerita diri saya lagi. Saya menikah dengan Teh Rini. Teman SMP, ketemu gede, tahu saya jodohnya Teh Rini, dari SMP saya nikah. Dan setiap kata-kata itu jadi doa, brother, asli. Waktu SMP tuh aku inget aku bilang sama Terry, Rini ini kan istri aku waktu SMP itu dia cantik, kaya, pinter. Perfect buat saya.
cantik, kaya, pinter, dan Chinese gitu kan, aku suka Chinese gitu ya, putih gitu, suka banget tuh. Waktu rambutnya panjang, Chinese gitu, pirang, menggemaskan. Lah aku siswa yang miskin, bodoh, terbelakang, nggak ganteng-ganteng amat gitu waktu SMP, tapi menggemaskan, ngangenin. Lalu kemudian aku bilang gini, ketika teh ini kan aku tuh orangnya jahil ya, waktu SMP tuh suka sing tarik-tarikin tas gitu ya, ke Ahwat tuh tarik-tarik tas gitu, ngambilin pita rambutnya gitu, diacak-acak kuel-kuel gitu. Tiba-tiba Rini bilang, jangan sok ganteng ya deketin aku. Dia nggak mau pacaran kan, karena dia pinter, karena orang pinter tuh biasanya susah dideketin kan. Terus aku tuh suka makin penasaran ya sama yang kayak gitu, makin menjadi aku jahilnya. Terus dia bilang, jangan pelakuin aku sama ya kayak temen cewek kamu yang lain. Terus aku bilang, hei Rin, jangan kepedean ya, kamu tuh nggak cocok tau nggak jadi pacar aku, kamu tuh cocoknya jadi ibu buat anak-anak aku. Taunya bener. Sekarang malah jadi ibu dari anak-anak aku. Nah maksudnya setiap kata kita jadi doa. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu kemudian menjadi suatu jawaban kita untuk setiap doa-doa kita. Jangan ngomong macem-macem gitu. Kayak kakak aku nggak mau laki-laki itu nggak mau, kakak nggak suka kalau ke rumah nggak mau nemuin. Sekarang anaknya 2 dari laki-laki itu. Hati-hati, jangan terlalu mencinta seseorang karena bisa jadi suatu waktu dia menjadi orang yang paling kamu benci. Jangan terlalu berlebih dalam membenci seseorang karena suatu waktu dia akan menjadi orang yang paling kamu cinta. Di mana ketidaktepatannya pacaran? Karena ujung dari pacaran biasanya dari yang tadinya saling mencinta menjadi saling membenci. Ada masalah dengan cintanya. Bagaimana hubungan rumah tangga yang kemudian bercerai? Tidak ada perceraian baik-baik. Kalau baik-baik ngapain bercerai? Perceraian itu sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, tapi paling dibenci sama Allah. Artinya kenapa? Ada masalah dengan cintanya. Maka mendapatkan seseorang yang sayang menjadi jodoh kita tanpa pacaran, berikutnya tahapannya bisa dari orang tua. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an mencarikan pasangan untuk anaknya dengan cara waktu itu ketemu sama seorang wanita penjual susu. Penjual susu itu tahu kan? Yang penjual susu sama ibunya mau ditambahin air. Kata anak wanitanya, jangan mama, jangan tambahin air, nggak boleh, dosa, nggak boleh ngelebihin kayak gitu, bohong berarti. Terus nanti Umar marah, kata anaknya gitu kan. Padahal Umar lagi ngedenger tuh di balik bilik itu. Lalu kemudian kata ibunya, nggak apa-apa kan Umar bin Khattab nggak lihat. Kata wanita ini, ibu, Umar nggak lihat, tapi Allah maha melihat. Umar terkagum dengan perkataan itu, pulang ke rumah, ketemu anak laki-lakinya dikumpulin. Oke, siapa yang mau nikah? Langsung ditodong, siap saya menikah. Oke, besok datang, temenin, langsung didatengin. Subhanallah, Umar bin Khattab. Yang sampai kemudian dari pasangan itu lahirlah kemudian seorang pemimpin yang luar biasa dengan nama Umar bin Abdul Aziz. Pasangan yang soleh-soleha akan menghasilkan kualitas anak yang soleh-soleha, insya Allah. Yang berikutnya kalau nggak dari orang tua, dari mana? Guru atau murabi. Tanya ke gurunya, Bu Ustazah atau Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya sudah siap menikah Ustaz. Silakan kirimkan CV-nya, sok CV. Atau sampaikan aja. Biasanya murabi itu, kalau saya sama istri itu punya jamaah ahwat, saya punya jamaah ikhwan. Kalau ikhwannya mau minta nikah, udah siap nikah, biasanya ngomong sama saya. Ya kalau ada ahwat yang sudah siap nikah, ngomong samanya Teh Rini. Lah nanti kalau ada yang cocok kriterianya baru kita pertemukan. Loh mam, di sini ada yang nikah loh mam, orang Semarang. Oh aku juga punya ahwat Semarang pak. Temukan kalau cocok. Kadang lintas juga, lintas provinsi, akap antar kota antar provinsi. Beda kota atau beda provinsi. Ya tergantung jamaah kita. Lah kadang juga pertukaran jodoh pelajar ada juga. Maksudnya pertukaran pelajar dari ustadz yang sana ke sini. Ustadz, di mana Ustadz? Bandung Ustadz. Oke Ustadz, ini ada stok nih Ustadz. Di mana? Makassar. Oke. Hafal 5 juz Ustadz. Oke, siap. Pengusaha begini-begini. Oke, siap-siap. Tolong cari stok yang lain Ustadz. Oke, siap. Cari ke istri. Mam, ada yang siap nikah nggak? Ada seorang laki-laki di Makassar, ganteng teh. Belum nikah sampai sekarang. Carinya wanita Jawa lagi. Ganteng, tinggi, putih, soleh, tajir. Mau nggak? Jujur, mau nggak? Iya.
Oke, sip. Ini yang pertanyaan yang belum kejawab saya bawa pulang, nanti saya jawab di Instastory. Oke? Oh, ini uang. Udah ya? Yang belum kejawab nanti saya jawab di Instastory. Jadi simpelnya saya sampaikan kembali masalah percintaan. Tidak ada rasa cinta yang paling tepat kecuali cinta kepada Allah. Saya tidak akan bosan mengingatkan Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia ada yang menjadikan kecintaan terhadap sesuatu itu berlebih, kepada makhluk itu berlebih, sebagaimana dia mencintai Allah, sebagaimana dia mengekspresikan itu yang seharusnya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang yang beriman kecintaannya teramat sangat besar kepada Allah. Hanya ada satu hati dalam diri manusia, dan hati ini hanya untuk Allah. Tidak layak rasanya kita menentipkan harap kita kepada makhluk, karena Allah Maha Pencemburu. Maka Allah hancurkan harapan itu agar engkau kembali berharap kepadaku, kata Allah. Dan seandainya kita memiliki masa lalu yang buruk, jangan-jangan itu menjadi penghambat jodoh dan rizki kita, maka bertobatlah kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bergegaslah menjemput ampunan Allah. Nggak ada yang terlambat dalam kehidupan ini. Yang terlambat itu kadang kita yang memperlambat-lambat sendiri. Maka bergegaslah untuk bertobat, bergegaslah untuk merapatkan kening di atas sajadah, berbisik kepada bumi dan biarkan langit yang mendengar. Allah tahu setiap keluhan dalam diri kita. Semoga Allah jawab setiap doa-doa kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal adzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man habbaka wa hubba man yuqaribuni ila hubbika. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tum a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunub